Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, taruna-taruni SMK Negeri 2 Indramayu yang hebat. Mari kita sama-sama mengikuti mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ibu Fitri Yulianti. Hari ini kita akan membahas di bab 3. Kita lanjutkan bab yang sebelumnya kita pernah bahas sama-sama ya. Bab 3 ini kita beranjak kepada iman kepada kitab-kitab Allah SWT, di mana kalian akan mempelajari bahwa tidak hanya Al-Quran yang wajib kita imani, tapi ada kitab-kitab yang wajib kita imani dan kita ketahui macamnya. Sebelumnya kita lihat peta konsep dari bab 3, iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Dari peta konsep ini berarti sudah merujuk kepada tujuan pembelajaran yang akan kita hasilkan, yang akan harus kalian capai. Dari peta konsep kita lihat, kita harus bisa memahami makna apa itu iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ketika kalian memahami makna dari iman kepada kitab-kitab Allah, itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kalian harus tahu apa sih landasan dan cara beriman kepada Allah SWT. Lalu, ketika kalian bisa memahami makna iman dari kitab-kitab Allah itu, kalian juga harus tahu bagaimana hikmah kalau kita itu sudah beriman kepada kitab-kitab Allah. Saat kita memahami landasan dan cara beriman kepada Allah SWT, otomatis perilaku kita pun mencerminkan apa yang sudah menjadi perintah dan sudah menjadi pedoman yang termaktub dalam kitab-kitab Allah SWT. Dan juga ketika kita tahu hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga berkaitan dengan bagaimana sih perilaku kita sehari-hari, keterikatan iman kepada kitab dengan perilaku kita sehari-hari, sehingga ketika yang dua hal ini sudah terlampaui, sudah kalian kuasai, insya Allah hidup kita belajar sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut ya. Pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan klasifikasikan atau kita akan bagi-bagi menjadi 4 kata. 4 kata yang harus kalian dalami dulu. Apa sih maksudnya? Jadi gini loh, iman kepada kitab-kitab Allah mempunyai pengertian. Kalau kita klasifikasikan dari kata iman sendiri adalah percaya. Kata iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Kita itu yakin, kita mempercayai sesuatu hal yang harus kita percayai. Lalu pernyataan selanjutnya, apa itu kitab? Kitab itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Jadi dalam buku itu adalah sekumpulan firman-firman atau perintah-perintah, larangan-larangan yang pokoknya komunikasi Allah kepada kita yang sudah rapih dibukukan ya di dalam mushaf. Selanjutnya, kalau kita tarik berarti kata iman kepada kitab menggabungkan dua kata ini, kita akan dapat memberi kesimpulan bahwa iman kepada kitab itu adalah mempercayai bahwa kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaan kita dengan amalan sehari-hari. Yang jelas amalannya itu harus sesuai dengan apa pedoman dari kitab-kitab dari Allah SWT.
cerminannya ya. Lalu poin keempat, manusia itu pastinya wajib mengimani kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang hanya bersumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, sebelum ke macam-macam kitab, tadi kita sudah tahu ya, pengertian kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Ada lagi nih, kalian pasti pernah mendengar kata suhuf. Suhuf itu sama berupa firman Allah. Bedanya kalau suhuf itu tidak dibukukan, hanya bentuknya itu lembaran-lembaran saja. Itu ya, perbedaan kitab sama suhuf. Jadi, ini juga disimpulkan bahwa beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah dalil-dalil beriman kepada kitab-kitab Allah dalam Al-Quran. Yang sifat umumnya itu ada di Al-Baqarah ayat 213. Ada yang dalil yang sifat khususnya itu termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berisi tentang perintah beriman kepada Taurat. Lalu ada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ini ada perintah beriman kepada Injil, kitab Injil. Lalu Quran surat Al-Isra ayat 55. Ini adalah perintah beriman kepada kitab Zabur dan perintah beriman kepada Al-Quran. Yang jelas kitab kita sekarang adalah Al-Quran. Nah, ada beberapa ayat yang berisikan bahwa ternyata kita tuh punya kitab-kitab lain yang wajib kita imani. Tapi hanya Al-Quran lah, dicatat ya, hanya Al-Quran lah kitab yang wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan yang lainnya, kitab Zabur, Taurat, dan Injil hanya cukup untuk kalian imani saja, tidak sampai diamalkan. Sebelum kita ke klasifikasi apa aja sih kitab-kitab Allah, ini ada poin-poin keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya berarti Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran pembenar kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Ya. Selanjutnya yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah keberkahan bagi yang membacanya. Membacanya itu mengandung pahala. Dari setiap satu huruf saja itu sudah tercatat sebagai pahala luar biasa sekali. Apalagi kalau misalnya kita bisa menghafal sampai bisa terus mengamalkan dari Al-Quran itu luar biasa banget. Makanya jaminannya juga bagi penghafal Quran itu adalah surga dan boleh menarik siapapun untuk bersamanya. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga yang menonton video ini juga merupakan adalah contoh-contoh orang yang bisa dan mau selalu menghafal Al-Quran dan menjadi orang-orang yang ahli dan selalu mengamalkan apa itu isi dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, keistimewaan dari Al-Quran itu adalah membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Karena kalau misalnya kita sudah mendapat hidayah, mendapat semangat untuk membacanya saja, insya Allah hati itu tergerak untuk terus mempelajarinya. Bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa istimewa.
Satu hurufnya saja mengandung makna dan arti yang berbeda-beda. Sehingga kenapa bahasa Arab itu adalah bahasa yang istimewa? Pertama, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk dihafal, paling gampang untuk dihafal, tapi maknanya luar biasa, banyak sekali. Kalau misalnya kita salah mengasih kasroh atau misalnya harokat dalam suatu huruf, itu sudah beda maknanya. Luar biasanya, makanya Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab. Ya, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran, keistimewaan yang selanjutnya adalah memberikan ketenangan jiwa. Makanya obat ketika galau, obat ketika kita sedih, gundah gulana, jangan jauh-jauh, kita kembali kepada Al-Quran, kita baca terus, kita selami maknanya, kita harus tahu artinya. Itulah yang membuat hati itu jauh lebih tenang. Tiada lain dan tiada bukan adalah dengan selalu membaca dan mengamalkan dari Al-Quran. Selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran adalah pemberi syafaat ketika di hari kiamat kelak. Barang siapa yang selalu membacanya, mempelajarinya, selalu tidak luput untuk selalu mengkajinya, membacanya terus, mempelajarinya terus, insya Allah kelak Al-Quranlah yang menjadi syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya Al-Quran itu terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat, insya Allah ya, dari zamannya ketika Rasulullah terus memberikan ayat-ayat yang turun berangsur-angsur dan menghafalkan oleh para sahabat-sahabatnya, itu kalimat-kalimatnya tetap asli sehingga dibukukan biar semuanya rapi dan bisa sampai kepada kita, insya Allah terjaga keasliannya. Luar biasa sekali, begitu indah agama kita, begitu sempurna agama kita, sehingga kita patut bersyukur bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang ada dan penerus-penerus yang harus bisa selalu membumikan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia macam-macam kitab Allah yang barusan Ibu sebutkan. Jadi macam-macam kitab Allah itu ada 4 selain Al-Quran ya. Yang kita bahas yang pertama Taurat. Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya yaitu Yahudi. Kitabnya berisi 10 perintah Tuhan. Tempat diterimanya itu ada di Tursina. Berlakunya dari abad 12 sebelum Masehi. Selanjutnya, Zabur. Zabur itu diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kibti. Umat penerimanya yaitu Yahudi. Isinya lebih kepada zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Jadi lebih pada zikir, nasihat, hikmah. Jadi begitu memuliakan bagaimana si Allah SWT dengan zikir-zikirnya ya, dengan lagu-lagunya. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Tepat diturunkannya itu di Yerusalem. Berlakunya sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Lanjut. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah Injil. Diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakannya itu bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman itu adalah Nasrani. Isi kitabnya sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat, diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Ya. Al-Quran, dan terakhirnya Al-Quran diturunkannya kepada Nabi kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahasa Arab. Isi kitabnya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Al-Quranlah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak ada kitab lain selain kitab Al-Quran sampai akhir hayat nanti ya.
Tempatnya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, karena Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, karena dia diturunkannya berangsur-angsur, sehingga tempat diturunkannya pun sampai memakan waktu yang lumayan ya ketika Al-Quran diturunkan, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan Al-Quranlah sebagai kitab terakhir pedoman hidup kita hingga hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita lihat cara beriman kepada kitab sucinya, pastinya kita dengan cara meyakini, lalu meyakini kebenaran kitab suci, isi kitab sucinya, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya, dan pastinya mentaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yakin kepada keempat kitab itu bahwa Allah sudah menurunkan kitab sucinya untuk umatnya agar mendapat pedoman dalam hidup. Ketiga kitab suci yang wajib kalian yakini saja itu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi Al-Quran tidak hanya diyakini saja, tapi diamalkan dari segi isinya. Terakhir, hikmahnya itu tentu saja ketika kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, pasti kita memiliki hidup yang begitu teratur, tertib, dan damai. Karena kita punya pedoman, pegangan dalam hidup, yaitu kitab dari Allah, Al-Quran ya. Dan pastinya ketika kita beriman kepada kitab Allah, kita itu meraih keselamatan baik di dunia dan juga keselamatan untuk di akhirat. Kedua, keselamatan yang benar-benar membuat kita itu nyaman dan tenang dalam hidupnya. Apalagi kita juga punya ketenangan bahwa di akhirat kita pun akan terjamin keselamatannya ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan pastinya yang ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan terakhir, menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Nah, ini yang paling utama. Apa sih perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, pastinya ketika kalian sudah beriman, ditunjukkan dengan adanya rasa untuk gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu berarti kalian itu akan suka untuk membacanya, tidak hanya membaca tapi mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Selanjutnya, pasti kalian akan gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain. Ya, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Karena kalian sudah selalu membaca dan mengkaji, berarti kalian tahu kebaikan-kebaikan yang akan kalian dapatkan. Tidak hanya untuk diri kalian sendiri dong, kalian ingin men-share-nya, mengajaknya kepada yang lain, agar yang lain pun bisa berbuat baik seperti yang sudah kalian lakukan. Manusia itu diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta maupun ilmu. Jadi tidak hanya kita berbagi soal harta atau bersodako, infak dan lain sebagainya, tapi kita juga harus saling berbagi ilmu karena pahalanya luar biasa sekali. Selanjutnya, manusia itu diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nih, kaitan-kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari seorang pelajar. Pastinya satu, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, pakaian itu harus sesuai tata tertib sekolah. Yang keempat, harus mendengarkan keterangan atau penjelasan guru dengan baik. Tidak mengobrol, tidak malah acuh tak acuh, tapi mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, harus aktif dalam proses belajarnya. Kalian harus menunjukkan semangat bahwa kalian menjadi pelajar yang hebat. Dan pastinya mengerjakan tugas tepat waktu dan attitude yang baik.
sopan, santun, dan hormat kepada guru. Baiklah anak-anakku yang Ibu sayangi, berikut Ibu akan menyuguhkan video dari kakak-kakak kalian, lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana ini adalah cerminan bahwa kita sebagai generasi penerus yang membumikan Al-Quran. Semoga kita senantiasa selalu membacanya, mengamalkannya, dan selalu ada dalam pedoman hidup yang merujuk pada Al-Quran. Akan Ibu putarkan videonya, silakan kalian terus untuk mempelajari dan mengkaji kitab suci dari Allah SWT sebagai pedoman hidup kita saat ini. Terima kasih sudah selalu bergabung di materi Ibu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Tetap semangat untuk mengkaji dan terus mempelajari dari ilmu yang harus kita dapatkan setiap harinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video luar biasa dari Taruna-Taruni hebat SMK Negeri 2 Indramayu. Taruna-Taruni Rohis Damai. فجاء